Kalau punya teman-teman toksik, yang perlu dibinasakan, dibakar, ya, nggak dibina, dibumi hanguskan, dikubur dalam dalam. Oke, teman-teman balik lagi dengan kita di sini. Ya tadi dapat cerita dari Mas Tama yang wirausaha sampai dengan di titik sekarang. Ya. Dan ini salah satu buatan dari Mas Tama juga. Enak banget. Susu. Jadi kalau teman-teman di wilayah Tulungagung jangan lupa mampir di Kedai Kosim. Dan lupa mampir ke Kedai Kosim. Ya, tempatnya luas, enak, ya kan, adem, ya, buat nongkrong enak banget pokoknya. Oke, kita dengerin selanjutnya yang dari Mas Faris. Mas Faris banyak sekali ceritanya kayaknya. Aku deg-degan. Aku deg-degan. Kalau nervous nggak mungkin karena ini. Oke, kalau dari Mas Faris sendiri, gimana nih cerita perjalanan ini? Terasa sangat menyedihkan. Saya emang menyedihkan, Mas. Ya, banyak liku-liku lah ya. Jadi sesedih apapun dalam hidup kita harus tetap happy. Luar biasa, karena ada yang menemani di belakang kamera. Ya dulu enggak Bapak. Dulu mah enggak ya gitu. Kalau ngomong-ngomong soal bekerja dengan hati ya gitu kan. Banyak yang bilang itu kadang kita kerja itu harus dengan passion. Dengan gitu kan. passion. Yeah. Dengan passion gitu. Terutama misalkan ya kan? Apalagi anak muda sekarang itu kan banyak yang buka kedai-kedai kopi ya kan. Karena mereka mungkin sering ngopi ya kan. Ngikutin tren ya kan. Oh, jadi akhirnya aku mau buka usaha kopi gitu kan. Sedangkan mereka meskipun bekerja dengan hati tapi tidak mendalami apa yang dia kerjakan. Nah, gitu. Karena betul. Karena meskipun kita bekerja dengan hati ya kita nggak bisa cuman kerja pengen enaknya aja gitu. Karena kalau misalnya kita tidak belajar lagi, akhirnya kita akan ketinggalan dan kalah sama kompetitor. Bener. Gitu. Karena kan apalagi kalau kedai-kedai kopi sekarang itu kan cuman yang penting ada kopi susu, ya kan, kopi tubruk, ya udah, cuma menunya gitu-gitu aja tanpa mereka mengetahui atau mendalami mengenai kopinya sendiri. Bener. Gitu. Nah, itu mungkin karena kalau misalkan mereka berkarya itu atau mereka berwirausaha itu, ekspektasi mereka udah tinggi kan. Betul. Jadi kalau misalkan mereka itu down gitu langsung kayak stres, collab dan sebagainya. Mungkin sedangkan kalau misalkan bukan sih? Betul. Karena kalau misalkan punya usaha sendiri ya, jujur mungkin besar kecilnya pendapatan itu tergantung dari usaha kita sendiri. Bener. Kalau misalkan kita masih di zona nyaman aja, santai-santai, ya udah, gaji cuman maksudnya pendapatannya gitu-gitu aja. Gitu kan, apalagi sekarang itu lagi pandemi gitu kan. Jadi kita harus pinter-pinternya berkreativitas untuk bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi, lebih gitu kan. Tapi ya kalau misalkan memang Anda mau gaji yang tetap ya ikut orang gitu. Dan ikut orang ya berarti. Ikut orang gitu. Karena kalau misalkan itu udah jadi jaminan ya, berarti pendapatan yang stun gitu ya. Betul. Pokoknya digaji 1 bulan ya itu. Nah, beda lagi dengan wirausaha. Kalau misalkan wirausaha ya berarti seberapa besar kalian berusaha, namanya juga wirausaha ya. Seberapa besar kalian berusaha ya itu yang kalian dapat. Betul. Ya, gitu. Gitu. Tapi sekarang gini sih, dulu aku pernah maksudnya sekitar umur 20-an ya, kan baru lulus kuliah nih. Oh, kan sekarang berapa? 20? Mas sekarang berapa? Sekarang 22. Seperempat abad. Nggak kelihatan men. 24 masih 24. Oh 24, sama sih Kak, ya kan, selisih sedikit Sama ya? Kayaknya lebih muda, kelihatannya lebih. Sebentar sini gua azanin dulu. Ayo, biar taubat. Oke, gimana Kak? Jadi gini, kalau dulu aku masih umur 20-an abis lulus kuliah gitu kan. Mikirnya itu pengennya aku punya usaha ya kan, biar punya penghasilan sendiri. Aku mau bekerja dengan kreativitasku sendiri. Aku mau mengembangkan usaha gitu kan. Gak perlu ikut temanya ini ya. Gak perlu kerja ikut orang. Wow. Ya kan? Udah ada mindset kayak gitu ya? Karena aku pecinta kebebasan. Pecinta Aku kebebasan. bebas. Bukan. Bukan Free man. Maksudnya free man. Ya, nyari kesana. salah. Jadi maksudnya gini, tapi seiring jalannya waktu, karena aku nggak punya modal, memang bukan dari keluarga yang berada gitu kan. Akhirnya aku mau nggak mau ikut kerja orang. Oke. Ya kan, ikut kerja sama orang. Terus gitu di situ aku mulai berpikir, kalau misalkan aku kerja
buka usaha sendiri, belum tentu pendapatanku per bulan itu sama, ya kan. Sedangkan kalau aku ikut kerja orang, otomatis gajiku akan sama, gitu. Tapi memang ada plus minusnya, gitu. Kalau kerja sama orang kan pasti ya kita perlu dituntut kerja lebih ekstra, ya kan. Apalagi belum lagi kalau dicaci sama atasan, belum lagi kalau kita udah ngelakuin bener tetap salah, gitu ya. Tetap salah. Apalagi kalau punya teman-teman toksik, gitu kan, yang perlu dibinasakan, dibakar, ya kan. Nggak dibina. Dibumi hanguskan, dikubur dalam dalam, diberi azab. Oh, banyak sekali. Iya, bener. Bukan dibina tapi dibinasakan. Dibinasakan gitu. Jadi udah maksudnya udah biasa lah punya teman-teman seperti itu. Iya, biasa. Persaingan Gitu. dalam bekerja. Betul. Tapi yang namanya juga maksudnya kita buka usaha pun pasti kita juga nanti akan punya karyawan yang seperti itu. Iya. Gitu. Dan Betul juga Mas Tama? Betul. Betul. Gitu. Dan juga ada persaingan seperti itu Betul, juga. justru malah kadang itu kalau misalnya punya usaha, punya karyawan, biasanya karyawan kan sering gibah mungkin yang mengenai gibah. atasannya. Akhirnya mereka membentuk circle sendiri, Iya, ya komunitas kan? sendiri. Komunitas sendiri ya kan, akhirnya mereka membuat kudeta. Oh, kudeta. Iya. Betul banget nih. Oh, Gitu. Jadi kalau dari aku sendiri akhirnya berpemikiran bahwa aku harus kerja ikut orang, ya kan, untuk dapat penghasilan yang tetap. Tapi kalau bisa aku juga punya usaha sendiri untuk passive income. Yes. Ketika usahaku mulai turun, mungkin kekurangan, aku bisa tambel dari duit gajiku, ibarat gitu, untuk tetap survive. Ya, untuk tetap bangkit ya. Betul, karena untuk saat ini kan corona gini, yang pakai jam malam lah, Iya. ya kan, terus segitu mulai pembatasan untuk kapasitas kafe. Bener kayak gitu. Jaga jarak ya kan. Jaga jarak. Jaga Tapi hati, yang ya. penting jangan ada jarak di antara kita. Yes. Benar banget. Masalah seperti ini nanti kita ngobrol lagi sama spesial romance gitu. Iya. Gitu. Jadi ya kalau dari saranku untuk para anak muda sekarang itu jangan takut untuk kerja ikut orang gitu. Meskipun memang tidak enak, tapi mau nggak mau kita harus mencoba. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak mencoba menjadi bawahan, ketika kita buka usaha menjadi atasan, kita nggak bisa semena-mena memperlakukan bawahan kita. Oke, luar biasa. Karena dari bawah kita akan pada saat kita di atas kita akan bisa merasakan apa yang diderita atau apa yang dirasakan yang di bawah kita. Benar Betul. nggak Mas? Ya kan? Betul. Karena Mas Tama sendiri juga berawal dari bawah juga ya kan, yang banyak sekali nanti kalau dibahas ceritanya juga panjang banget. Panjang, jadi novel ntar. Jadi novel. Namanya Tama Goci. Tama Goci. Bukan Jauh Tama. Nah kayak gitu. Jadi biar kita berawal dari bawah itu agar pada saat di atas kita bisa memperlakukan yang di bawah itu sama seperti apa yang kita bisa rasakan dulu. Iya, gitu. maksudnya kita masa kerja cuman terus-terusan pengennya jadi karyawan kan enggak? Enggak, pastinya Ya, enggak dong. Pengennya pasti kan jadi atasan gitu kan. Ya minim mungkin ikut orang, minim supervisor. Suka sombong, suka sombong. Merendah untuk meroket. Bener. tapi gini loh. Maksudnya kita sebagai anak muda ya kan. Anak muda itu kalau bisa kita harus punya kelebihan, punya skill. Yes. Ya kan? Gitu. Itu harus pasti. Sikil. Betul. Punya sikil. Skill. Skill dua. Kalau nggak punya skill nggak jalan. Itu dia. Ya benar. Jadi kalau anak muda sekarang itu setidaknya harus punya skill ya gitu kan. Karena apalagi terutama untuk laki-laki. Iya, laki-laki. Ya kan? Karena bakal jadi kepala keluarga, ya kan, bakal menghidupi anak dan istri, Iya, ya kan. anak dan istri. Terus bahkan kalau misalkan laki-laki itu kalau dalam Islam kan juga masih bertanggung jawab pada orang tuanya. Iya, kadang gitu. ya memang harusnya seperti itu. Iya, gitu kan. Kalau misalkan memang kalau perempuan kan mungkin dari orang tuanya udah diserahkan ke laki-laki. Diserahkan. Tapi kalau laki-laki kan masih bertanggung jawab ke orang tua. Jadi kan butuh duit ekstra ya kan. Iya, benar. Butuh duit ekstra, kamu nggak cukup untuk jadi karyawan. Kamu harus lebih, setidaknya minimum jadi level kayak supervisor atau mungkin kalau bisa jadi bagian manager kayak gitu. Atau brand manager sampai gitu. Wah, ya kan, apalagi kalau jadi area sales manager, pokoknya yang gajinya mungkin di atas 4, ya kan, Gitu. kayak gitu. Setidaknya bisa benar-benar bisa mencukupi lah untuk kebutuhan kayak gitu. Karena kebutuhan wanita itu bukan cuma untuk sayur mayur aja. Iya. Bedak juga dong. Oh iya dong. Skincare. Skincare, ya. Skincare. Eyeliner, ya kan,
kan? Maskara, blush on, lipstick, ya, Hati-hati baju. Oh iya. Bener. Gitu. Ini kebutuhan wanita itu banyak gitu. Bahkan aku justru kadang kasihan sama anak-anak muda mungkin yang pacaran gitu kan ya, pacaran tapi malah ceweknya yang mencari uang untuk kencan dan lain-lain. Lanangnya cuman ongkang-ongkang begini ya kan. Sah gitu. Minta duit ya kan, dapat duit, yang penting enak-enak. Mantap. Wah, bahaya tuh. Luar biasa. Iya. Ya, jadi pada intinya Mas Faris memberikan bahwasanya kita sebagai laki-laki itu harus bisa terus survive untuk menghasilkan uang yang lebih, karena kita tidak harus berpegang pada satu pijakan, ya kan? Betul. Kalau cowok. Yes, Jadi that's right. bisa nyabang ya kan? Bisa nyabang. Bener. gitu. Tapi perempuan pun juga jangan mau kalah. Iya. Perempuan itu bahkan mungkin ada yang berpikir ya udahlah aku lulusan SMA atau SMK aja cukup gitu kan, nggak perlu kuliah gitu. Tapi balik lagi, perempuan itu di saat ini juga dibutuhkan untuk bekerja. Kenapa? Karena uang dari laki-laki aja untuk saat ini kayaknya nggak cukup ya. Iya, kayaknya seperti itu. Tapi cukup atau tidaknya itu Karena gini, tergantung mereka sih. kebutuhan wanita itu sangat banyak. Iya, sangat ya kan? lebar. Banget. Sangat lebar. Ya. Panjang kali lebar. Panjang. Panjang kali lebar kali tinggi. Iya, kali tinggi. Itu jadi luas jadi. luas banget gitu. Jadi yang namanya uang istri untuk istri, uang suami untuk istri. Betul Mas Sama? Betul. Benar sekali ya kayaknya. Benar sekali. Iya. Mas Faris sangat merasakan itu semua. Yes. Oke. That's right. Ya kan yang namanya juga pacaran itu juga butuh modal, men. Benar. Ya kan? Jangan butuh sampai modal. Masa lu cuman kencan makannya mie goreng sama bahas produk sendiri. Bahas produk sendiri. Bahas produk sendiri. Produknya tit ini. Jangan sebut merek, nanti nggak enak ke dia. Nggak enak. Nanti aku jadi populer, aku ngalahin Siwon gitu kan nggak enak. Oh, Siwon. Siwon. Siwon nanti temanya ngobrol bareng Siwon. Kalau dia suju, gua soju. Oke, balik ke Mas Tama. Mas, pesan buat teman-teman yang sekarang lagi jalan wirausaha itu apa sih, Mas? Di tengah pandemi seperti ini. Saya pengen tahu apa namanya quotes dari Mas Tama nih. Ya. Sebenarnya untuk menjadi wirausaha yang sukses Yes. itu dibutuhkan bisa pilih nih, bisa menjadi yang terbesar. Yes. Kalau kapitalnya besar, Iya. modalnya besar, bisa tuh lagi training kopi, dia punya modal besar, langsung bikin yang besar gitu. Atau bisa jadi yang pertama. Jadi yang terbesar, jadi yang pertama. Belum ada di Tulungagung tapi sudah di Jakarta. Pionir. Bawa apa yang lagi trending di Ya, negara bawa idenya lain, ibaratnya. Bawa idenya. Bawa di idenya ibu ke kota, di kota-kota besar lainnya bawa ke Tulungagung. Yang Tapi kadang kedua- hal-hal seperti itu juga belum tentu bisa diterima masyarakat ya. Ya, belum tentu. Iya, karena kembali ke lingkungan lagi gitu ya kan, lingkungannya itu daya belinya seperti apa. Ya, Tapi kadang kita di situ perlu jadi pendobrak. Oh, Ya, makanya aku bilang ada tiga pilihan. Yang pertama menjadi yang terbesar, yang kedua menjadi yang Pertama. Nah, yang ketiga ini Apa itu? menjadi yang berbeda. Yes. Ya, jadi, yang berbeda dengan yang lain, punya ciri khas sendiri. Betul. Iya. Ya, Jadi, namanya kedai kopi tapi jual teh. Gak jual kopi, berbeda. jadi dengan kita menjadi berbeda, kita akan lebih gampang muncul ke permukaan. Jadi kita akan lebih gampang dinotis oleh market. Benar. Dan bisa cepat menjadi market leader, menjadi pemimpin pasar. Pemimpin pasar kayak gitu. Jadi harus punya. Tadi 4 Kak, masih 3. Sorry, 3. Oh, tiga. Yang satu Keceplosan. hilang. Iya, jadi dari 3 yang diinfokan Mas Tama tadi saya ulangi lagi. Yang pertama itu nomor satunya apa tadi Kak? Menjadi yang terbesar. Menjadi yang terbesar, ya kan, dengan kapital yang Pertama. besar, ya kan. Yang kedua adalah menjadi Menjadi yang pionir. pertama, Yang pionir. pertama. Yang menjadi yang pertama. Kemudian yang ketiga itu menjadi yang unik atau yang berbeda dari yang lain, agar kalian itu bisa sering dikenal atau familiar dengan yang lain kayak Ya, gitu ya. Dan yang keempat ini mungkin additional ya. Additional. Additionalnya itu semuanya dilakukan dengan hati. Oke. Menjadi yang terbesar lakukan dengan hati, menjadi yang pertama lakukan dengan hati, menjadi yang berbeda Nggak pakai tangan sama lakukan kaki ya, dengan pakai hati. hati. Semua kalau dengan ikhlas dari hati, insya Allah. Gua batin aja, gua mau bikin kopi gua batin. Gak jadi kopinya. Karena gua berseduh. Nggak bersama ini luar biasa. Oke Mas Tama itu. Kalau misalkan dari Mas Faris nih, pesan atau quote buat teman-teman yang sekarang bekerja nih,
Untuk yang bekerja ya. Nih, ada berapa? Kalau Mas Faris ada 4. Gini, Iya kan? meskipun kalian bekerja tidak dengan hati, Yes. ya kan? Karena Tapi keterpaksaan, karena kebutuhan. keterpaksaan, mungkin Iya karena kan? awal itu pasti karena keterpaksaan ya, kebutuhan ya kan? Karena Tunggakan, utang, ya kan? cicilan banyak, utang banyak, Tanggungan. tanggungan, ya kan? ya kan? Jadi kayak udah banyak nih beban, gitu. Beban itu. Beban banyak. Kayak ditusuk-tusuk belakang. Interkelas bawa beban. Tapi kita sebagai orang yang bekerja gitu kan, mungkin kita awal itu bekerja karena terpaksa, Yes. gitu kan. Tapi mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan diri, gitu, menyesuaikan diri, ya kan. Terus gitu, ya setidaknya gini, niatanmu itu awal itu bekerja itu untuk apa, ya Iya. kan? Pikir niatanmu itu mencari uang itu apa? Tujuan utama berarti. betul, untuk Kembali lagi orang yang pertama, tua, tujuan utama. ya kan? Mungkin anak, istri, diri sendiri, ya kan? Setidaknya dari situ nanti akan merubah mindset. Iya. Semua itu berawal dari mindset, baru ke hati. Oke. Gitu. Kalau misalnya mindset kita ikhlas, ya kan, kita mau rela kerja loyal, otomatis hati kita akan ikhlas untuk melakukan pekerjaan. Kayak gitu. Meskipun seberat apapun pekerjaan, meskipun lingkungan itu rusaknya Sekeras seperti apa, apapun, ya. sekeras apapun, kalau misalnya kita memang punya niat yang tulus, ya kan, dari mindset kita mencari uang itu untuk apa, Iya. ya otomatis nanti akan Dengan sendirinya. dengan sendirinya kita akan bekerja dengan hati. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi yang pertama tadi. Karena kadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan realita. Yes, itu. Terkadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Betul, ya kan, kamu pengen punya pacar cantik tapi modal lu sedikit ya nggak dapet. Ya kan? Karena cewek cantik butuh skincare. Ya kan? Jadi skincare nggak ditanggung BPJS. Ya kalau misalkan duit lu cuma cukup buat beli ceker ya kagak bisa. Karena skincare itu nggak ditanggung BPJS. Apa betul ya kan, BPJS apalagi NPWP. NPWP bukan dari nomor pokok wajib. Gitu. Jadi yang pertama tadi tujuan utama, ya kan? Iya, tujuan utama, Tujuan betul. utama itu kalian apa? Yang kedua itu dari mindset turun ke hati. Betul. Ya kan? Itu. Oke sih, itu udah mencakup semuanya sih Kak, beneran. Betul banget. Mas Tama, terima kasih banget ya Sama-sama. kan udah sharing ini tadi terkait wirausahanya. Iya. Luar biasa, saya senang banget. Ya, nanti di segmen berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Thank ya you, kan? Oke, makasih. terima kasih Mas Thank you. Tama. Mas Faris, terima kasih. Thank you, Kayaknya bro. Ada segmen nanti Mas Faris yang spesial romance gitu. Special romance. Spesial romance. Edisi saya untuk Edisi menceramai para gerangan. Ya, benar, gitu. Atau trik dan trik ya. Trik and trik ya. Setelah melalui liku-liku kehidupan. Oke, buat teman-teman seperempat jalan, itu tadi pesan dari Mas Tama yang berwirausaha. Kali Kak Faris yang jalan di karyawan ya. Iya, betul. Ikut orang. Ikut orang, iya. Nggak apa-apa ya bilang gitu ya. Gak apa-apa, gak Saya juga apa-apa. ikut orang. Kalau daripada gue ikut setan, musrik dong gue. Ikut orang ya. Sekte bukanya gue. Jadi apa namanya, dinikmati dulu prosesnya, bener gak sih Kak? Betul, Ya kan? betul banget. Dinikmati alurnya, dinikmati prosesnya. Pada saat kalian di titik puncak, kalian akan rindu pada proses tersebut. Bener Yoi. ya kan? Betul sekali. Oke, jika teman-teman suka pada video ini dan pembahasan ini dan ingin kita undang lagi teman-teman yang Mas Tama dan juga Mas Faris ya kan, jangan lupa teman-teman bisa komen di bawahnya dan pastinya like dan share ya. Dan tolong yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Oke, dari saya cukup. Saya Febian. Saya Faris. Saya Tama. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di seperempat jalan ketika angka memaksamu dewasa.